Saya sangat senang pada hari ini bisa mengumumkan suatu hari yang sudah ditunggu lama sekali. Hari ini bukan datang secara begitu saja, ini adalah hasil dari perjuangan dan kerja keras berbagai macam kementerian selama 1 tahun terakhir ini untuk menyediakan suatu solusi dari permasalahan daripada guru-guru honorer kita yang tingkat kesejahteraannya masih belum terpenuhi. Jadi pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K dari tanggal 13 sampai 18 September dengan lancar dan aman. Saya sangat mengapresiasi kepedulian banyak pihak dan kolaborasi untuk pelaksanaan seleksi ini. Ini tidak mudah, pertama kalinya dalam sejarah semua guru honorer sekaligus bisa mengambil tes seleksi untuk membuktikan kelayakannya untuk menjadi P3K. Ya, jadi izinkan sekarang saya menyampaikan paparan. Ya, bisa berikut. Ya. Pemerintah selama 1 tahun terakhir mencari jalan dan strategi untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kebutuhan guru kita dan kesejahteraan guru kita dari guru-guru honorer yang ada di lapangan dan sudah mengabdi lama. Rekrutmen guru honorer menjadi P3K ini kita ingin memperjelas status kepegawaian mereka sebagai guru ASN dan terutama meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru. Rekrutmen guru ini merupakan upaya mengangkat derajat guru karena profesi guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Dan sangat menyedihkan bahwa ada situasi-situasi di mana banyak guru-guru yang baik dengan tingkat kompetensi yang bagus masih menerima gaji dari 200.000, 300.000, 500.000 per bulan. Dan ini adalah suatu hal yang menjadi PR besar bersama pemerintah pusat dan daerah untuk bisa memberikan keadilan bagi para guru-guru honorer ini. Jadi program kita memberikan kesempatan yang adil untuk semua guru honorer untuk menunjukkan kompetensinya sebagai guru P3K yang akan memiliki gaji yang setara dengan PNS. Ya. Dan kenapa status P3K ini penting? Bukan hanya dengan kesejahteraan, tapi penting karena pada saat mereka menjadi ASN, mereka bisa mengikuti jauh lebih banyak program-program peningkatan kompetensi, pelatihan program-program pemerintah untuk peningkatan kompetensi dan lain-lain. Dan peningkatan kompetensi guru adalah bukan hanya penting, tapi yang terpenting untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar-pelajar Indonesia. Tidak ada Merdeka Belajar, tidak ada reformasi sistem pendidikan kita tanpa kualitas guru yang baik dan peningkatan mutu secara berkala untuk semua guru di Indonesia. Di tahun 2021, pemerintah pusat telah menyediakan jumlah dan untuk 1 juta lebih guru honorer untuk diangkat menjadi P3K. Kami menyediakan lebih dari 1 juta. Namun, formasi itu harus datang dari daerah. Dan daerah mengajukan formasi hanya 106.252 formasi. Jadi ini untuk memperjelas kepada masyarakat bahwa pemerintah pusat sebenarnya sudah menyediakan formasi di atas 1 juta, tetapi pada saat ini formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah hanya 506.252. Tentunya kita akan terus meyakinkan daerah-daerah dan sekarang sudah mulai ronde berikutnya untuk tahun depan untuk meningkatkan formasi dari daerah masing-masing untuk meyakinkan daerah bahwa anggarannya akan diamankan oleh pemerintah pusat. Ya. Dari 506.252 formasi yang ada, hanya 322.665 formasi yang dilamar oleh para peserta pada saat ini. Jadi masih ada sekitar 183.587 formasi yang belum terpenuhi. Yang belum terpenuhi ini kebanyakan di daerah-daerah terpencil di mana masih belum cukup gurunya yang menjadi pelamar untuk bisa mengisi posisi-posisi tersebut. Ya. Dan tentunya ini akan terus kita optimalkan di ronde kedua dan ronde ketiga.
Karena ronde pertama adalah fokusnya kepada guru-guru negeri di dalam daerahnya sendiri dan juga di dalam sekolahnya sendiri. Jadinya ini tentu formasi kosong ini kami harapkan akan terus dipenuhi di ronde-ronde berikutnya. Jadi pada saat ini, dari 1 juta guru kapasitas yang sudah diberikan pemerintah pusat, sekitar 500.000 itu diajukan oleh daerah, dan dari 500.000 itu 322.000 yang akhirnya dilamar oleh guru-guru ya honorer yang mengikuti tes seleksi. Berikut. Sebagai gambaran, formasi 506.000 yang diajukan daerah pada tahun 2021 merupakan rekor untuk formasi terbesar perekrutan guru ASN dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan suatu hal yang belum terjadi sebelumnya dengan angka sebesar ini. Dan tentunya ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari Kemenpan RB, dari BKN, dari Kementerian Dalam Negeri, dan berbagai macam instansi yang mendukung inisiatif ini. Dan tentunya dengan support dari Komisi 10. Jadinya hasil perjuangan 1 tahun terakhir adalah untuk bisa mencapai formasi sebesar ini cukup luar biasa. Dengan kondisi tapi bahwa ada tes seleksi. Sehingga kita tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang ada. Pemerintah pada saat kita meluncurkan tes seleksi ini untuk semua guru honorer se-Indonesia, kita memberlakukan beberapa kebijakan afirmasi. Yang sebelumnya sudah kami umumkan adalah kami memberikan 100% tambahan nilai bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Bagi yang usia di atas 35 tahun, kita memberikan 15% tambahan nilai karena kami menghargai pengalaman. Pengalaman itu dan masa pengabdian itu adalah ilmu. Ketiga, untuk penyandang disabilitas, kami memberikan nilai tambahan sebesar 10%, dan untuk guru honorer THK 2, kami memberikan tambahan nilai sebesar 10%. Selama proses setelah seleksi mulai berjalan, dan kami menampung berbagai macam aspirasi dari guru-guru honorer yang telah melalui tesnya, saya sangat bahagia bahwa Panselnas telah berhasil memberikan afirmasi tambahan di atas itu. Dan itu ada 2 elemen. Yang pertama adalah bagi guru-guru dengan usia di atas 50 tahun, kita memutuskan dan Panselnas memutuskan untuk memberikan 100% jumlah nilai tambahan dari kompetensi teknisnya. Jadi untuk yang usia 50 tahun, otomatis diberikan dari sisi nilai kompetensinya 100%. Dan juga untuk yang usia di atas 50 tahun, kita memberikan nilai tambahan 10% dari aspek manajerial sosiokulturalnya dari nilainya. Jadi ini adalah merupakan suatu kabar gembira bagi yang usia di atas 50 tahun. Kita ingin sekali mengapresiasi pengabdian para guru-guru honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi dan pengalaman mereka patut dinilai. Dan satunya lagi, untuk semua peserta seleksi, kami dan Panselnas telah memutuskan untuk memberikan tambahan nilai 10% lagi dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi banyak sekali guru-guru honorer menilai dan menyuarakan aspirasinya ke saya setelah saya datangin di berbagai macam daerah bahwa nilai kompetensi teknisnya ini cukup sulit tesnya. Jadi kami dan Panselnas telah memutuskan untuk memberikan tambahan afirmasi bonus poin 10% untuk bagian kompetensi dari tesnya. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Bapak Bima Hari Wibisana, Bapak Alex Denny, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Bapak Sojar Diantoro, Bapak Saiful Huda, Ibu Etifah juga tadi, seluruh perwakilan guru honorer, serta seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih sekali lagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam sehat selalu. Selamat kembali melanjutkan aktivitas masing-masing dan tentunya berjuang untuk para guru honorer. Ini baru ronde pertama, seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Menteri, masih ada ronde kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan say no to calo. Kita akan kembali mendengarkan nanti pengumuman hasil ujian seleksi guru ASN P3K berikutnya. Yang jelas guru merupakan sosok yang pengaruh dan perannya sangat besar dalam rangkaian proses untuk menciptakan hasil pendidikan berkualitas. Kolaborasi antara Kemendikbudristek, kementerian terkait, dan
dan lembaga pemerintahan untuk menghadirkan kesempatan seluas-luasnya bagi guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi para guru di seluruh Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu, pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN P3K tahun 2021 dapat dilihat di laman yang tertera di layar berikut ini, yakni guru p3k.kemdikbud.go.id pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, di guru p3k.kemdikbud.go.id pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, saya Widya Saputra undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.